Astagfirullahaladzim. Ya Pak, sebentar lagi Pak, untuk saya panggil kawan-kawan biar segera masuk itu Kak. Oh ya Kak, iya Pak, iya Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah masih tetap stay tune ya di room Zoom ya. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain join masuk, mungkin di sini saya izin untuk membacakan tata tertib seminar online pada pagi hari ini ya, yaitu tata tertib sekolah online pasar modal syariah fase stay business. Yang pertama, seluruh peserta mengikuti kegiatan sekolah online pasar modal syariah pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, yaitu dari pukul 8 pagi hingga selesai. Yang kedua, peserta diharapkan sudah memasuki room Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang keempat, username Zoom yang digunakan peserta yaitu asal instansi atau sekolah _ nama lengkap. Yang kelima, peserta diharapkan untuk on cam selama kegiatan berlangsung. Yang keenam, demi kelancaran kegiatan peserta dilarang mengaktifkan audio selama kegiatan berlangsung tanpa seizin dari moderator. Yang ketujuh, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan melalui room chat selama kegiatan sekolah online pasar modal syariah ini, yaitu harus menggunakan
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda sekolah online hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin.
Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Pelaksana Sekolah Online Pasar Modal Syariah, sekaligus mewakili sambutan Ketua Umum Kaseistebisme yang akan diwakilkan kepada Saudara Yusuf Sofyan. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua FOSE Nasional Kak Sulman Arfa, yang terhormat Koordinator Regional FOSE Sumbaksel Kak Julius Nurdiansah, yang terhormat Pembina Kaseistebisme Praenim Pak Heru Rizal MAG. Alhamdulillah, dan pada hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Saya selaku Ketua Pelaksana sekaligus mewakili Ketua Stebis Praenim berterima kasih kepada pemateri, kepada FOSE Sumbaksel yang selalu membimbing saya, panitia, dan peserta. Nama kegiatan ini adalah Seminar Pasar Modal Syariah yang berjumlah 140 peserta. Harapan saya semoga ke depan bisa membumikan ekonomi rabani melalui pasar modal syariah dan bisa mensejahterakan umat. Apabila dari panitia ada kesalahan dan khilafan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu dari Koordinator Regional FOSE Sumbaksel periode 2021-2022 kepada Saudara Julius Nurdinsi Utama. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar. Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Ketua Stebis Muara Enim Bu Dr. Siti Hanifah MPDI, yang terhormat Pembina Kaseistebisme Akanda Khairul Rizal SMAG, yang terhormat Ketua Panitia atau Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Kaseistebisme Akanda Yusuf Sofyan, yang terhormat Presidium Nasional FOSE yang di sini hadir Akanda Fadzrul Monoarfa, yang terhormat seluruh jajaran Badan Pengurus Harian FOSE Sumbaksel 2020-2021 dan seluruh kawan-kawan atau rekan-rekan peserta dan seluruh kader KASE yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentu atas limpahan rahmat-Nya lah, yang mana tentu atas nikmat-Nya lah kita masih dapat bersama-sama berkumpul dalam ruang Zoom ini. Insya Allah sama-sama diberikan kesehatan. Salawat beriring salam tak lupa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Pertama-tama tentunya saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan Kaseistebisme yang telah berkomitmen, berkontribusi, mempersiapkan serta menyisihkan waktunya
demi terselenggaranya agenda SOPMS pada hari ini. Yang mana dalam hal ini bersama jajaran BPH Polsek Sumbaksel yang sigap dalam membantu dan mengarahkan demi suksesi keberlangsungan acara. Perlu saya sampaikan bahwa KSSTBisme merupakan salah satu atau bagian dari KC-KC yang ada di Sumbaksel, yang mana dalam hal ini merupakan KC peninjau, dan harapannya dengan terselenggaranya agenda ini dapat menjadi pemicu atau penguat kawan-kawan di STBis Muara Enim, khususnya untuk dapat bergabung dan konsisten dalam kajian keilmiahan dan dakwah kita serta pengembangan ekonomi syariah ke depan. Berbicara mengenai pasar modal, khususnya dalam hal ini pasar modal syariah, pada akhir bulan Agustus yang lalu ya, kalau tidak salah, alhamdulillah kita di POSE mendapatkan apresiasi atau nominasi sebagai komunitas mahasiswa dengan investor syariah terbanyak. Di mana hal ini tentu tidak terlepas dengan komitmen kita bersama, yaitu untuk terus meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Dalam hal ini juga literasi dalam pasar modal syariah. Kemudian untuk pasar modal ini memang saat ini kaum milenial dan generasi Z ini atau pemuda khususnya ini sebenarnya juga tidak hanya disibukkan dengan media sosialnya saja sebenarnya, atau hanya perkuliahannya saja, namun juga berkeinginan untuk melek investasi, untuk berkeinginan untuk mengetahui instrumen-instrumen keuangan, khususnya keuangan syariah. Dan tentu dukungan dan pengembangan ini juga banyak dilakukan, mulai dari DSN MUI, sehingga ada kejelasan ya dalam hal kesyariahan pasar modal, serta berbagai sekuritas yang terus memberikan literasi, dan kita juga tentunya di FOSE bersama IDX ya, sudah menjadi komitmen kita bersama agar dapat terus melaksanakan agenda untuk meningkatkan literasi dalam pasar modal syariah. Dan pada pagi hari ini merupakan langkah pasti untuk kawan-kawan yang hadir pada hari ini, sudah pengen atau berkeinginan untuk melek atau berinvestasi, maka dari itu silakan disimak, barangkali dicatat, dan kalau ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan nanti dengan narasumber yang hadir pada hari ini. Dan juga kalau hanya sebatas hadir dan mendengarkan, mungkin ini belum maksimal lah. Maka dari itu, yang belum memiliki rekening saham, saya menyarankan agar dapat membuka rekening saham, karena kalau kita tahu saja tanpa praktek, nanti takutnya hanya menjadi sebuah wacana dan akhirnya tidak terjun dan berkontribusi menjadi investor saham. Karenanya dengan terjunnya kawan-kawan ini dalam pasar modal syariah, kedepannya kawan-kawan dapat menjadi investor syariah yang baru, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dan pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa dakwah ilmiah ekonom robbani bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sambutan yang ketiga, yaitu dari Presidium Nasional Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, yaitu kepada Saudara Fasrul Monoarfa, dipersilakan. Sebelumnya apa suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Terdengar jelas. Yang terhormat Koordinator Regional POSE Sumbaksel, yang terhormat Ketua Umum KC STBis Muara Enim, yang terhormat para pemateri, Kang Darius Tria dari IDX dan Mbak Sasa dari iPod Syariah. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam hingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah, umat manusia, hingga berkembang pesatnya ekonomi
ekonomi syariah, hingga ada pasar modal syariah seperti itu. Akhirnya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini karena kita sama-sama punya rasa penasaran, punya rasa ingin tahu sebenarnya pasar modal syariah itu seperti apa sih. Kita memiliki sebuah rasa haus akan ilmu yang insya Allah akan kita dapatkan dalam waktu yang sebentar lagi ini. Mungkin aku nggak bakalan banyak menyampaikan karena tadi udah panjang dari Pak Korek. Pertama-tama terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang telah memfasilitasi kita para ekonom muslim yang masih muda-muda ini, yang insya Allah kita akan jadi agent of change. Kalau misalnya kita emang benar-benar berniat, kalau kita emang benar-benar punya kemauan, pasti ada jalannya. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman BPH regional yang telah seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Yusuf, yang sudah sigap membantu teman-teman panitia dalam kendala-kendalanya. Terus saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pemateri, Kang Dery Yusria dari IDX Islamik dan Mbak Sasa dari Ipot Syariah, karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengajari kita apa-apa yang perlu kita pelajari di sini. Sebagai ekonom muslim, teman-teman, kita memang udah jadi kewajiban kita ya sebagai mahasiswa untuk terus belajar, mengikuti kajian, mendatangi majelis ilmu, lalu kita juga mencapai sampai di titik kita bisa mengaktualisasi diri kita gitu. Tapi nggak cuma itu, teman-teman, kita juga perlu berjuang dan berdakwah gitu. Kita perlu mendakwahkan apa yang sudah kita pelajari kepada teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin tidak belajar tentang ekonomi syariah. Itu udah kewajiban kita. Lalu yang kedua juga kita perlu memperjuangkan hal tersebut gitu. Ketika antum melakukan, contohnya seperti investasi syariah, ketika antum berinvestasi di pasar modal syariah, maka secara tidak langsung antum telah membantu para pelaku usaha yang memegang prinsip syariah ini untuk terus berkembang hingga akhirnya menjadi suatu ketersinambungan antara satu titik ke titik yang lain, dan akhirnya mereka semua akan terus sama-sama add up, dan akhirnya ekonomi syariah akan jadi lebih tumbuh gitu. Mungkin teman-teman bisa pelajari di di bangku-bangku perkuliahan dan lain sebagainya, tapi sekarang kita langsung ketemu praktisinya dari teman-teman IDX dan Indo Premier. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Saya sampaikan salam dari keempat prestasi yang lain yang kebetulan mereka ada agenda lain di tempat yang lain, dan saya yang mewakili untuk pembukaan pagi hari ini. Syukron, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sambutan yang terakhir yaitu dari pembina KCST Bisma, sekaligus membuka acara sekolah online pasar modal syariah pada hari ini. Kepada Bapak Hoirul Rijal, SE, MAG, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimin ikhwana rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada hari ini kita semua bisa hadir dalam kegiatan sekolah online pasar modal syariah.
Salam dan salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Karena pada bulan ini tepatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini, maka kita harus bersemangat untuk bersalawat kepada Nabi. Sekali lagi kita bersalawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Yang terhormat Ketua Yayasan Islam Muara Enim, Bapak Haji Denny Priyansah, yang mungkin pada hari ini belum bisa hadir karena banyak sekali kesibukannya. Selain beliau sebagai ketua yayasan, beliau juga sebagai kepala kemenak di Kota Palembang. Yang kami hormati para dosen, di sini ada hadir Bapak Sir Supandi, guru bahasa Inggris kita, dan juga dosen-dosen lainnya. Yang kami hormati dan kami banggakan pemateri kita pada hari ini, nampaknya saya tidak asing ya. Nanti akan saya ceritakan pengalaman saya di POSEI, karena saya juga sempat menjadi seorang koordinator regional di tahun 2017. Waktu itu prestasnya Mas Jabar Sambudi, Mas Hafid, dan lain-lain. Bapak Dery Suyustria, SE MBA, Magister Business Administration, selaku Syariah Capital Market, Assistant Manager. Kemudian Mbak Syasha Dwi Rahayu, perwakilan dari IPOD Syariah. Dan juga seluruh peserta SPMS kalau saya dulu ya, Sekolah Pasar Modal Syariah, karena sekarang sudah online, jadi SOPMS ya, Sekolah Online Pasar Modal Syariah, yang dibanggakan dan insya Allah diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama sudah hadir, walaupun melalui Zoom, insya Allah tidak mengurangi khidmatnya belajar. Insya Allah kita akan menyerap banyak sekali ilmu dari Bapak Dery dan juga Mbak Syasha. Kami sangat senang, sangat apresiasi kepada panitia penyelenggara khususnya POSEI yang sudah menginisiasi kegiatan ini sudah lama sekali. Sejak saya gabung di POSEI itu 2012. Sampai sekarang ternyata kegiatannya masih tetap eksis. Salah satunya kegiatannya adalah pasar modal syariah. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlangsung sehingga menelurkan banyak sekali investor-investor muda yang insya Allah ya pada endingnya adalah untuk kemaslahatan umat. Kemudian yang pertama kami akan sampaikan, kami adalah Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam atau disingkat STEBIS di Kabupaten Muara Enim. Kami adalah salah satu-satunya kampus yang fokus kepada konsentrasi di ekonomi Islam, dan memang secara umur kami sangat-sangat muda sekali. Di tahun 2016 diinisiasi oleh Bapak Denny bersama tim, dan 2017 baru diresmikan sebagai kampus resmi Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam. Jadi kita lebih kurang hampir 4 tahun dan belum ada lulusan. Tapi kami optimis dan percaya bahwa lulusan ataupun output dari kampus kami akan menjadi seorang pengusaha muslim yang sukses dunia akhirat. Dan salah satunya menjadi seorang investor di kegiatan ini. Dan saya menekankan pada saat saya mengajar di mata kuliah kewirausahaan khususnya, saya menghimbau seluruh mahasiswa saya untuk senantiasa, ayo, selain kita belajar, kita juga harus praktik. Jadi learning by doing itu jauh lebih baik daripada kita sekedar membaca, mendengarkan. Tapi jauh lebih baik kita mempraktikkan apa saja yang kita dapat di bangku kuliah. Nah, saatnya hari ini, siapapun itu, bukan hanya mahasiswa STEBIS dan seluruh peserta, saya mengajak, ayo kita membuka rekening. Insya Allah dalam kegiatan ini akan ada feedbacknya di 2-3 tahun ke depan. Karena kenapa? Saya sendiri mengakui, Pak Dery, dulu saya waktu itu 2013 kalau nggak salah, saya ya diajak-ajak lah, gitu. Mas, ayo mas, ikut gitu kan. Saya cobalah kasih berapa ratus ribu. Berjalannya waktu sudah lebih kurang ini udah 8 tahun. Saya selalu dapat report dari email ya. Alhamdulillah lumayan dapat dividennya seperti itu. Intinya adalah kita harus menanam benih-benih itu segera mungkin. Jadi nanti kita tidak tahu 3 tahun, 4 tahun ke depan akan mendapatkan hasilnya seperti apa. Tapi niatkan dalam hati dan jangan lupa langsung dibuka rekeningnya. Karena kenapa? Kita sebagai ya khususnya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam dan juga seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, ayo kita mulai berinvestasi. Nah, ini jadikan sebagai aset kita, sebagai pendapatan pasif income kita, karena
tidak menutup kemungkinan ini bisa jadi sebagai pekerjaan kita ke depan. Karena kenapa? Saya banyak sekali teman waktu itu bilang setelah dia ikut sekolah pasar modal syariah, ternyata dia benar-benar konsen. Nah, sampai sekarang udah pendapatannya per bulan sudah 5 juta ke atas. Nah, ini luar biasa. Ini sebuah prospek yang sangat luar biasa bagi saya, menurut saya, dan harapan saya semua peserta bisa fokus khidmat, mendengarkan materi, dan jangan lupa buka rekening. Dan terakhir dari saya, mewakili kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kehilapan dalam pelaksanaan hari ini. Kami berupaya sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik, dan inilah ternyata. Mudah-mudahan kita semua diberikan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sambutannya dari Ketua Pembina KCIT di sini. Adapun acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh saudara kita Hizbullah. Kepadanya dipersilahkan. Maaf MC, tadi saya lupa ya, karena belum dibuka, karena doanya ini saya dapat request dari ketua pelaksana, saya langsung memimpin doa. Jadi kita buka dengan berdoa, insya Allah saya sendiri yang akan memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan min hamdan yu'ati wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru kami, para pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan kegiatan kami hari ini ya Allah. Semoga seluruh umat muslim di dunia ini kegiatan pada hari ini serta menjadi seorang muslim yang sukses dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, yang kami hanya berdoa kepada saja Allah. Hanya kepada kami yang menyembah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Khairul Rijal yang telah memimpin doa dan sekaligus membuka acara Sekolah Online Pasar Modal Syariah pada hari ini. Selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Sekolah Online Pasar Modal Syariah dengan tema optimalisasi perekonomian Indonesia di masa pemulihan pasca COVID melalui investasi syariah yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Saudara Yusuf Sofyan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator MC atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sofyan sebagai moderator yang akan memandu jalannya seminar pasar modal syariah. Agenda kita hari ini adalah seminar online pasar modal syariah dengan tema optimalisasi perekonomian Indonesia di masa pemulihan pasca COVID-19 melalui investasi syariah yang akan disampaikan oleh pemateri yang berkompeten. Baiklah, sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan kembali untuk sesi penyampaian kedua pemateri. Jika ada yang ingin bertanya, silakan mengetikkan pertanyaan melalui kolom chat ya, dengan format nama, terus narasumber yang dituju, dan pertanyaan. Atau bisa menggunakan fitur raise hand.
Untuk selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Pak Dery. Saya bacakan CV-nya, yaitu nama lengkap beliau yaitu Dery Yusria, SE MBA, lahir pada tanggal 12 April 1988 di Jawa Barat. Pengalaman beliau bekerja 10 tahun di Bursa Efek Indonesia, bagian pasar modal syariah. Mungkin itu dari CV beliau. Untuk pemateri Kak Dery Yusria, SE MBA, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mas Yusuf, terima kasih banyak juga Mas Soidul, terima kasih banyak juga buat seluruh teman-teman yang hadir dalam acara ini. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik di sisi teman-teman, dan sebetulnya saya pengen sekali melakukan silaturahmi secara langsung, datang langsung tatap muka. Namun kan memang mungkin tahun depan sudah bisa dilakukan ya, mungkin tahun depan sudah bisa dilakukan, kita bisa bertemu lagi. Dan harapannya sebenarnya tadi apa yang disampaikan Mas Hairul, bahwa pertemuan ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman. Jadi kadang-kadang saya percaya kalau misalnya di setiap bagian dari hidup kita ketemu satu momentum. Para santri biasanya sering disampaikan, dididik oleh para kiainya supaya dia bisa menjadi yang terbaik dimanapun dia ditempatkan. Gitu. Jadi kalau misalnya ditakdirkan di bidang perbankan syariah, ya alhamdulillah jadilah bankers syariah bankers yang bagus. Ditakdirkan jadi petani, jadilah petani yang sukses. Gitu. Ditakdirkan jadi guru, jadilah guru yang bagus, yang bisa mendidik dengan baik. Gitu. Nah, bisa jadi apa yang kita lakukan saat ini bisa jadi takdir teman-teman untuk bisa mengelola dengan baik keuangan teman-teman, supaya teman-teman bisa berbagi juga, supaya kantong teman-teman, dompet teman-teman ini bisa jadi jalan rezeki buat orang lain. Kan kita pengen kayak begitu, gimana kantong kita ini jadi jalan rezeki buat orang lain gitu. Jadi kantong kita, dompet kita ini jadi keran rezeki buat orang lain, jalur keran rezeki buat orang lain. Ini banyak banget gitu yang pengen seperti ini. Dan bayangin teman-teman semua, kita akan belajar tentang sesuatu yang mungkin jarang teman-teman dapatkan sebelumnya, tetapi saya ingin memperlihatkan dan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Beruntung saya hari ini ditemani Mbak Syasha dari Indo Premier Sekuritas, jadi tugas saya sebenarnya jadi semakin mudah, karena memang Mbak Syasha nanti akan fokus menjelaskan tentang sisi prakteknya. Dan teman-teman, saya juga amazed banget, ada 50-an orang yang ikut acara ini gitu ya. Karena hari ini sebenarnya tanggal merah, hari ini adalah hari libur, tapi teman-teman ada 50 orang yang tergerak untuk datang atau join di acara online. Saya berharap ke 50 orang ini akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Walaupun memang ya motivasinya saya juga nggak tahu ya, apakah pengen kenalan gitu, atau misalnya dapat jodoh atau gimana, ya silahkan. Karena mungkin ngapain orang ikut seminar di hari libur gitu, either dia nggak ada kerjaan atau benar-benar jomblo gitu ya, biasanya kayak gitu. Tapi apapun alasannya, saya ingin teman-teman dalam sekitar 1-2 jam ke depan bersama masyarakat, nanti kita bakal diskusi tentang pengelolaan keuangan. Nah, salah satunya adalah investasi. Tapi sudah dijelaskan nama saya dari Yusria. Untuk materinya nanti akan saya bagikan di grup saja, atau nanti saya sampaikan ke panitia. Jadi nanti kalau misalnya materinya mau, teman-teman bisa tanyakan ke panitia. Sengaja di materinya ada kontak saya, ada email, ada WhatsApp, ada media sosial. Jadi kalau teman-teman mau baca lagi, atau misalnya di sini misalnya di Zoom-nya ada rekaman, mau baca lagi, mau simak lagi nggak apa-apa. Atau misalnya udah baca materinya lagi nggak dimengerti dan saya tanya jawabnya terlalu cepat, teman-teman bisa boleh tanyakan ke saya gitu ya. Karena memang biasa karena memang kerjasama sama FOSE ini sudah dilakukan sejak tahun 2013. Kalau tadi ketemu sama Mas Jabar atau misalnya sama Mas Hafid gitu ya, saya 2013 memang sudah mulai kenalan sama FOSE gitu. Dan
memang FOSE membersamai Bursa Efek Indonesia sampai alhamdulillah Bursa Efek Indonesia dinobatkan sebagai the best Islamic capital market in the world gitu. Jadi memang kalau misalnya lihat di negara lain yang nggak dipunya mereka tuh FOSE. Kenapa? Memang yang namanya pasar modal ini bergeraknya oleh generasi muda gitu ya. Kalau MES kan udah boleh dibilang udah pada senior gitu ya. Yang makanya yang bisa menggerakkan pasar modal syariah ini para pemuda. Di mana? Di FOSE. Karena nggak ada orang yang punya komitmen tinggi selain orang-orang yang ada di FOSE untuk mengembangkan pasar modal syariah sebagai salah satu pilar dalam ekonomi syariah. Nah, kita semua sama-sama untuk memahami investasi sedikit demi sedikit supaya teman-teman di sini paham, oh cara ngatur uang itu kayak gini. Nah, ngatur uang itu teman-teman bukan buat ikhwan saja. Justru sebenarnya ngatur uang itu biasanya dilakukan sama akhwat. Jadi para akhwat gitu yang kadang-kadang akhwat itu sering gitu ada beberapa yang curcol ke saya, Kang, saya ini ada yang datang ke rumah papa gitu ya, mau ngapain gitu ya, mau hibah saya Kang gitu ya udah bagus lah kalau gitu, suka orangnya suka gitu, tapi masih ragu. Apa yang bikin ragu gitu ya? Saya belum bisa masak Kang. Belum bisa masak jadi ragu, belum bisa masak jadi ragu, apa maksudnya gitu ya? Padahal kamu kan mau bikin rumah tangga, bukan rumah makan. Jadi nggak bisa masak sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau nggak bisa ngatur uang, nah ini pasti jadi problem yang luar biasa. Makanya kalau Anda tidak bisa tidak bisa masak nggak apa-apa, tapi Anda paham cara ngatur uang itu seperti ini. Jadi sebenarnya dalam ngatur uang itu sederhana. Nanti saya akan ajarkan bagaimana ngatur uang itu sesederhana itu. Dan salah satu bagian dalam mengatur uang adalah investasi. Kunci dari mengatur uang, punya tabungan, punya investasi, punya asuransi. Itu aja. Punya tabungan, punya investasi, punya asuransi. Itu dari sisi produk keuangannya, tabungan, investasi, asuransi. Gitu. Tapi kan alhamdulillahnya sekarang ada BPJS, lumayan. Gitu ya. BPJS bisa bantu. Minimal kagak punya asuransi juga nggak apa-apa, tapi BPJS jangan unggah. Jadi BPJS-nya bayar. Nah, tabung udah kagak usah diajarin. Dari kecil udah diajarin cara nabung gimana. Dan gampang banget gitu ya. Kalau masih teman-teman nggak punya rekening tabungan ini, waduh, ini bahaya banget gitu ya. Kalau bisa udah punya tabungan sendiri karena udah di atas 17 tahun. Ya isinya berapa nggak masalah, yang penting punya tabungan dulu. Gitu ya. Nah, investasi pun sama. Isinya berapa nggak masalah dulu. Karena waktu itu misalnya diajak ikut-ikutan teman ikut acara ini, akhirnya punya saham, nggak apa-apa. Yang penting ada aja dulu. Pertama punya aja dulu. Kalau kita ngomongin investasi, sebenarnya banyak orang yang udah ngomongin investasi gitu ya. Jenisnya macem-macem, yang ditawarin juga macem-macem. Tapi sama kayak kita pilih makanan. Jenis makanan kan macem-macem, tapi kita kan punya prinsip. Kalau milih makanan, yang pertama adalah halal dulu. Jadi sebenarnya enak itu urusan belakangan setelah ini terpenuhi, setelah kriteria ini terpenuhi, halal, thayyib, gitu ya. Ya kalau kata teman-teman saya yang non-muslim ya daging babi itu paling enak gitu. Tapi kita yang muslim tentu saja tidak boleh, walaupun itu enak. Kenapa? Karena bertentangan dengan aspek yang pertama. Gitu ya. Aspek yang pertama adalah halal dulu. Yang kedua, ada yang tidak boleh ditinggalkan setelah halal, yaitu thayyib. Bagus nggak buat saya? Waduh, makan mangga asem bikin perut saya nanti jadi sakit. Atau misalnya makan soda banyak-banyak bikin perut saya jadi kembung. Gitu ya. Halal dan thayyib. Dia minum soda nggak kenapa-napa ya, berarti bagus buat dia. Gitu ya. Belum tentu bagus buat kita. Halal dan thayyib. Thayyib buat dia, belum tentu buat kita. Makanya kita pilih yang paling bagus buat kita tuh apa. Nah, setelah itu kita tentukan makanannya. Waduh, enak nih kalau misalnya hari libur gini kita makan gado-gado. Gitu ya. Atau enak nih misalnya siang-siang kayak yang segar-segar pepek gitu misalnya kayak begitu. Nah, itu juga sama berlaku ketika kita milih investasi. Yang pertama pilih legal dulu. Baik peraturan, perundangan, perlindungan investornya plus gitu ya, kehalalannya. Itu aspek legalitas. Yang kedua thayyib gitu ya. Bagus nggak buat kita? Karena memang investasi saham ini sebenarnya kita beli perusahaan gitu ya. Dia untung dari beli perusahaan tambang. Bisa jadi dia thayyib buat dia. Kenapa? Dia paham soal urusan tambang, soal bisnis tambang dia paham. Demand supply tambang, material yang diperjualbelikan dia tahu. Gitu. Update beritanya juga dia lakukan. Gitu. Kalau teman-teman nggak sempat update berita soal tambang, gitu ya jangan beli perusahaan tambang. Sesederhana itu. Jadi ini sebenarnya sangat mudah. Gitu ya. Jadi masalah pertama adalah dalam investasi yang harus kita
kita selesaikan. Pertama, legalitas, legal nggak? Karena kalau nggak legal, kelar. Gitu. Yang kedua, logis, masuk akal atau enggak? Oh begini cara beli saham, oh begini cara dapat untungnya, oh begini cara menurunkan kerugiannya. Kalau bisa masuk akal ke kita, gitu ya, baru kita lakukan. Makanya perlu belajar dulu, nggak bisa langsung, nggak bisa terjun langsung jago, gitu, enggak. Gitu ya. Nah, jadi investasi balik lagi, investasi itu proses, bukan langsung kita pikirin enak sampai kita pilih makanan, gitu. Tapi terpenuhi nggak aspek-aspeknya, legalitas dan logisnya, gitu ya, baru kita lakukan investasinya. Karena ini proses, nggak langsung dapat untung. Nah, karena memang banyak orang yang tidak memiliki prinsip-prinsip tadi, aspek legalitas dan logisnya, maka banyak orang terjerumus investasi bodong. Gitu ya. Dan jumlahnya bukan main-main, dalam 10 tahun 117 triliun. Di pasar modal syariah kita membangun wakaf saham. Gitu ya. Kita membangun produk wakaf saham, di mana FOSE jadi organisasi pertama yang secara kolektif melakukan wakaf saham. Dulu waktu ulang tahun ke-19 dia dilakukan dengan wakaf saham. 19 lot saja, gitu ya, di ulang tahun yang ke-19. Kalau dilihat harga sahamnya waktu itu, ya elah, cuma 300. Tapi masalahnya bukan di harga. Kenapa? Karena yang penting di niat. Udah gitu, ternyata dulu BRI Syariah, gitu ya, sekarang ternyata merger dengan BNI Syariah dan BSM, asetnya membesar. BRIS yang tadi diwakafkan yang harganya 200 perak, sekarang nggak bakal dapat 200 perak, 1000 aja nggak dapat, dapatnya 2000, berarti hampir berapa kali lipat, gitu ya, hampir 10 kali lipat. Kebayang nggak, hampir 10 kali lipat dalam sekitar waktu 2 tahun atau 3 tahun. Nah, jadi teman-teman, konsep investasi itu seperti itu. Tujuannya buat apa ya? Buat sejahtera. Ketika harga saham meningkat, maka kita bisa jual sahamnya, atau ketika sahamnya kita miliki, maka setiap tahun perusahaan akan membagikan dividen. Kalau diwakafin, dividennya dikelola oleh nazir, duafa, rumah zakat, kemudian Badan Wakaf Indonesia BWI, itu dikelola tuh wakafnya. Nah, wakafnya dikelola, gitu. Setelah wakaf dikelola tuh dapat uangnya buat sesuatu yang produktif, gitu ya. Nah, kan sering bilang harta tidak dibawa mati, ngapain banyak ngomongin harta. Salah, dalam Islam itu harta diakui. Makanya orang mati dalam mempertahankan harta, itu hadisnya dia bisa masuk surga. Kenapa? Mempertahankan harta itu bisa masuk surga. Gitu, silakan cari hadisnya. Gitu, ini soal gitu. Ketika orang mati ketika mempertahankan harta, dia bisa mati syahid. Nah, kenapa? Karena harta itu diakui. Gitu. Hartanya tidak dibawa mati, dipertahankan, tapi tidak dibawa mati. Kata siapa? Harta itu dibawa mati dalam Islam. Kenapa? Karena semua selesai, gitu ya, kecuali tadi ketika kita mati semua selesai kecuali amal yang ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, doa anak yang soleh, harta yang diamalkan. Berarti harta itu dibawa mati selama itu diamalkan. Berarti kita sebenarnya harus punya konsep untuk kaya. Oh, kayanya bukan memenuhi kebutuhan diri sendiri, tetapi kaya juga untuk kebutuhan keluarga dan kaya untuk umat. Sahabat-sahabat Nabi berlomba-lomba memperbesar hartanya supaya segitiga yang paling atas ini ternyata jumlahnya menjadi besar. Makanya sahabat Nabi itu banyak yang kaya-kaya gitu, tapi memang dia kaya cuma banyak juga sedekahnya. Apakah sedekah bikin miskin? Enggak. Sahabat Nabi itu orang-orang yang gagal, dia susah. Gitu. Kenapa? Rata-rata pada sukses semua. Bahkan ketika hijrah ke Madinah saja, gitu, orang duitnya habis dipakai bekal untuk perjalanan umatnya yang hijrah. Ternyata tidak membuat ekonomi mereka juga kalang kabut. Ternyata mereka justru malah bisa berusaha lagi dan justru bisa membangun perekonomian syariah di Madinah. Lagi nge-zoom ini. Ini yang harus teman-teman pahami, aset, income, dan spending. Ini yang paling penting dalam mengelola uang. Ini buat para akhwat penting dipaham. Aset, income, spending. Buat ikhwan ini lebih penting lagi sebenarnya. Kenapa? Karena kita ngomongin aset. Aset itu value kita. Value kita, kekayaan kita, apa yang kita punya. Nah, kadang-kadang biasanya ini yang diduluin adalah gaya dulu. Boleh dibilang yang diduluin adalah aset konsumtif dulu. Biar kelihatan kaya, biar kelihatan keren, biar kelihatan gagah. Gitu ya. Padahal sebenarnya yang keren itu kalau kita punya aset produktif. Anda beli
motor bagus, beli mobil bagus, beli tas bagus, beli handphone mahal, gitu ya. Tapi tahun depan ini nilainya turun. Maka teman-teman, alangkah lebih baik rumah kita sederhana saja. Motor juga nggak usah pakai motor sport, Honda Beat aja yang penting berfungsi dengan baik gitu. Tapi aset kita banyak. Ada rumah, ada tanah, ada saham, ada reksadana, ada suku, gitu ya. Kelas-kelas aset punya, gitu ya. Baru setelah itu kita atur pendapatan dan pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran kita habis untuk sesuatu yang konsumtif saja. Selalu ada belanja untuk aset-aset produktif. Misalnya tiap bulan beli saham, beli reksadana, beli emas, gitu ya. Silakan lakukan secara disiplin. Nah, kita ukur supaya income kita tidak lebih kecil daripada spending kita. Nah, kalau ini berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan recovery perekonomian Indonesia pasca COVID, gitu ya. Alhamdulillah ekonomi Indonesia udah mulai on the track, kembali normal. Dulu yang biasanya kita plus 5%, gitu ya, kita gigi 5 nih ekonominya tiba-tiba jadi minus 5, jadi turun, gitu ya. Jadi mundur tuh, minus 5. Dari plus 5 jadi minus 5, gitu ya. Pada akhirnya nantinya jadi minus 2, dan sekarang alhamdulillah udah kembali normal. Bahkan diperkirakan di tahun 2021 ini pertumbuhan kita di atas 3,5%, jadi gigi 3 lagi. Kita harus tahu sebenarnya setiap krisis ini pasti ada akhir. Krisis itu pasti ada akhir. Teman-teman ini kelihatan masih muda, jadi nggak ngalamin apa yang saya alamin. Saya mengalami krisis 98-2008. Yang mana 2 krisis ini dari masalah finansial. Yang 2020-2021 ini bukan dari sisi finansial, tapi dari masalah kesehatan. Ekonominya itu jadi sangat melambat sekali. Problemnya ekonomi sangat melambat sekali. Nah, sekarang baru ekonominya mulai berputar, mulai kencang lagi. Ibarat kata mobil yang tadinya mogok, sekarang udah mulai maju lagi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita manfaatkan. Kenapa? Karena Indonesia punya potensi yang luar biasa dari sumber daya alam, dari perusahaan-perusahaannya juga menarik, dari sisi bisnis juga berkembang, dari GDP kita juga memang paling bagus di antara negara ASEAN. Makanya banyak orang gitu, di tahun 2020 ketika orang panik gitu, ada sebagian orang yang ngumpulin saham sedikit demi sedikit gitu, karena buat mereka gitu ya, yang namanya krisis itu 2 hal, danger dan opportunity. Ada jadi bahaya, bisa jadi kesempatan. Kenapa kesempatan? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang bagus harganya dijual murah. Banyak perusahaan bagus dijual murah. Jadi beli itu pas tahun 2020, 2021 mereka sudah mulai ada yang memetik hasilnya gitu. Karena waktu 2020 ada perusahaan bagus harganya 7.000 tuh. Harganya 7.000. Saya cek, wah waktu itu harganya 7.000. Waktu awal-awal pandemik 2020. Sekarang harganya 25.000. 3 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Jadi makanya teman-teman, kalau kita tahu ilmunya, kita paham, kita lakukan dengan baik, gitu ya, kita jadi nggak heran bahwa orang yang berilmu ditinggikan beberapa derajat karena dapetin yang kayak gini. Ini pakai ilmu. Gitu ya. Nah, sayangnya nggak punya ilmu tentang pasar modal, yang punya literasi tentang pasar modal ini belajar sangat sedikit. Bayangkan ini tingkat literasinya aja itu hanya 4,9%. Apa maksudnya 4,9%? Artinya yang paham pasar modal cuma 5 dari 100 orang saja, gitu ya. 5 dari 100 orang aja. Seperti apa, gitu ya? Kalau misalnya teman-teman boleh lihat kembali, gitu ya. Tingkat inklusi atau orang yang jadi investor 1,6%. Berarti dari 5 orang tadi cuma 2 orang yang sudah jadi investor dari 100 orang. Makanya teman-teman kalau mau punya sesuatu yang berbeda, pilihlah pasar modal. Kenapa? Orang lain belum ngerti investasi yang benar. Teman-teman udah jadi investor syariah duluan. Diferensiasinya udah jauh. Orang lain belum ngerti cara ngatur uang. Teman-teman udah jadi investor syariah duluan. Punya beberapa perusahaan, punya beberapa saham. Gitu. Nah, dan ini berlaku juga teman-teman, ini kan karena ekonomi syariah, ini tidak inklusif, buat semua orang boleh. Jadi sebenarnya memilih produk syariah ini nggak harus muslim, siapa aja boleh. Jadi teman-teman kalau ada yang non muslim gitu ya, tertarik dengan produk syariah, jangan ditahan-tahan, jangan dibecandain gitu ya. Gue kayaknya tertarik deh nabung di Bank Syariah Indonesia gitu ya.
boleh nggak sih sebenarnya, tapi kan gue non muslim gitu ya. Ajak, ayo silahkan gitu ya. Tenang aja, buka rekening di bank syariah nggak akan disuruh syahadat dulu gitu ya. Nah teman-teman juga melakukan hal yang sama. Kayaknya asiknya jadi investor syariah gitu ya, sistemnya bagus gitu ya, kemudian udah diakui dunia dan lain sebagainya gitu. Nggak bisa, lu harus syahadat dulu, jangan digituin gitu ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, boleh buat semua orang gitu ya. Kenapa? Karena Islam itu agama keselamatan. Orang mau selamat, pilih gitu ya. Cara-cara prinsip Islam itu silakan dipilih, termasuk dalam investasi. Jadi ada orang yang misalnya milih, saya milih investasi syariah karena secara bisnis emang bagus. Berarti dia memilih karena akal, karena logika. Ya silakan, nggak apa-apa, jangan dinyirin, lu mikirin dunia mulu, nggak bisa kayak begitu. Karena ini juga salah satu bagian dari maqasid syariah. Ya, teman-teman nggak usah diajarin lagi kenapa mesti investasi ya, karena ada inflasi, karena ada peningkatan nilai kekayaan yang harus kita lakukan supaya kita bisa sedekah lebih banyak gitu ya, bantu-bantu orang, kita bisa rajia orang lapar gitu kan pengen kalau punya banyak duit gitu ya. Kemudian menghadapi ketidakpastian masa yang akan datang gitu ya, supaya nauzubillahnya ada pandemik lagi atau apa kan kita nggak tahu, tapi kita udah siap gitu, punya investasi gitu ya. Yang kedua ada kebutuhan dan keinginan, ini penting sekali gitu ya. Ada kebutuhan dan keinginan, wajar kalau pengen dipenuhi. Nah, teman-teman ditanya pasar modal itu apa? Pasar modal itu kegiatan. Bedanya sama pasar buah apa? Pasar buah jualan buah. Pasar invest apa? Ini jualan kebutuhan sehari-hari. Pasar mobil bekas ya pasti jualan mobil bekas. Pasar handphone ya udah pasti jualan handphone. Kalau pasar modal jual apa? Nah, pasar modal itu adalah kegiatan. Kegiatan jual beli surat berharga. Nah, saham itu adalah surat berharga, kepemilikan terhadap perusahaan. Kalau obligasi itu surat utang. Kalau sukuk itu surat pembiayaan. Kalau reksadana itu beli saham atau beli efek-efek lainnya secara ketengan. Tempatnya di mana? Tempatnya di bursa efek. Nah, tapi bursa efek itu bukan bursa pengaruh Indonesia. Efek yang dimaksud adalah tempat atau misalnya lokasi. Gitu ya. Kita ngomongin lokasi atau tempat. Sama kayak kita misalnya gini, jual beli online. Jual beli online itu adalah kegiatan. Tapi kalau kita ngomongin Shopee, Lazada, itu tempat, marketplace. Bursa efek Indonesia juga marketplace. Untuk apa? Untuk kegiatan pasar modal dan pasar modal syariah. Kan jadi pertanyaan, pasar modal sama pasar modal syariah bedanya apa? Beda barang dan caranya. Tapi Pak, perbedaannya kok tipis banget ya? Perbedaan yang tipis tetap beda. Beda sedikit tetap beda. Beda sedikit tetap beda. Sama kan pacaran, sama nikah. Yang satu halal, yang satu bisa jadi haram. Padahal kan sebenarnya sama aja. Yang beda apa sih yang bikin beda pacaran sama nikah? Gitu ya, pegangan tangan bisa. Gitu ya, punya anak juga, sampai punya anak juga bisa. Tapi yang bikin beda apa? Yang bikin beda salaman. Salaman tuh, si cowok sama bapaknya. Saya terima nikahnya Anissa binti Fulan dengan mas kawin, saham, Telkom dibayar tunai. Kan enak. Gitu ya. Itu yang bikin beda. Bedanya tipis banget Pak. Ya tapi salaman itu beda. Perbedaan hak dan kewajiban dari bapaknya ke suaminya. Makanya ada yang bilang peribahasa harus bergetar gitu ketika seorang laki-laki melakukan akad nikah. Jadi teman-teman harus paham gitu ya. Pasar modal dan pasar modal syariah bedanya mungkin sedikit. Barangnya tetap sama, saham Telkom juga gitu ya. Tetapi kan Telkom memang secara bisnisnya tidak bertentangan dengan syariah. Pak, saham yang haram memang yang kayak gimana? Saham yang memproduksi minuman keras, jelas haramnya, jelas, kagak perlu ditanyain lagi. Kenapa saham bir bintang haram Pak? Gitu ya, karena memang jualan minuman beralkohol. Kenapa Pak saham Delta Jakarta? Ini kan BUMD Pak, bagus. Karena jual minuman beralkohol, nggak boleh. Pak, kenapa ini misalnya bank konvensional ini nggak boleh dibeli? Ya karena memang untuk transaksinya ada yang menggunakan riba sistemnya. Gitu ya, dan keuntungannya dari situ juga. Nanti kita nggak bisa ikutan. Tapi kalau bank syariah boleh Pak, boleh, silakan beli saham bank syariah, silakan, nggak ada masalah. Tapi bank konven jangan. Gitu. Karena tadi prinsipnya dalam fatwa itu investasi adalah boleh, kecuali yang dilarang tadi. Jadi Pak, pasar modal itu bukan judi ya Pak, bukan. Adanya jual beli, tidak ada judi di pasar modal. Kalau judi ada yang menang, ada yang kalah. Namanya di pasar, pembeli nggak disebut pemenang, penjual nggak disebut yang kalah walaupun nggak ada barangnya. Penjualnya hilang, barangnya kan dibeli orang, gitu kan. Tapi kan dia dapat uang, nggak sedih gitu. Barangnya dibeli orang justru malah senang. Jadi tidak ada yang menang dan yang kalah dalam perdagangan. Itulah kenapa saya sebut
pasar modal itu bukan judi. Gitu ya. Nah, saya harap teman-teman nanti banyakin pertanyaan. Kalau teman-teman bingung tuh masukin pertanyaannya. Apa yang kepikiran jangan ngerasa wah kayaknya pertanyaan gue receh banget, jangan. Gitu ya. Apa yang teman-teman bingung tanyain. Supaya teman-teman jadi investornya juga firm. Oh, saya yakin hari ini saya mengorbankan libur saya tahu ternyata cara melakukan investasi di pasar modal kayak gini. Cara jadi investor syariah yang keren tuh kayak begini. Cara jadi kayak orang-orang bisa ngatur uang tuh kayak begini. Gitu ya. Jadi bentuknya teman-teman bayangin Bursa Efek Indonesia itu kayak mall. Ada investornya, kita gitu pembelinya, ada abang-abang atau mbak-mbak yang jual, namanya anggota bursa. Kemudian ada barang yang diperjualbelikan disebut efek, karena surat berharga itu adalah efek. Gitu ya. Jadi efek itu nama barangnya di pasar modal, makanya disebut bursa efek. Nah, ada penerbitnya, misalnya kayak Telkom, pemasok barangnya tuh. PT Telkom itu pemasok barang atau saham yang namanya PT Telekomunikasi Indonesia atau saham Telkom. Indofood, saham Indofood, siapa emitennya ya PT Indofood. Unilever ya PT Unilever. Saham BSI ya PT Bank Syariah Indonesia. Itu yang dinamakan dengan emiten. Gitu ya, pemasok sahamnya. Nah, ini secara aspek legalitas kita di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh kegiatan pengumpulan dana dan investasi dari masyarakat harus di bawah OJK. Maka kalau ditawarin investasi tapi nggak di bawah OJK, wah ini harus hati-hati. Legal atau tidak? Bertentangan dengan aspek legalitas yang tadi. Gitu. Kemudian ini juga ada, kalau teman-teman niat kerja di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal sebenarnya banyak. Gitu ya. Ada KPI, ada KSEI, lembaga-lembaga di Bursa Efek Indonesia itu banyak. Fungsinya macam-macam. Apakah harus dari ekonomi? Enggak. Di sini banyak macam-macam pekerjaan, dari akuntan sampai konsultan hukum juga pasti diperlukan. Nah, kita balik lagi nih. Kalau misalnya dulu investasi saham itu kan sebenarnya sama kayak patungan usaha. Kita bikin sama teman-teman, kemudian dibagi-bagi kepemilikannya atau shares-nya. Ini sebenarnya masuk akal. Nah, ini bedanya bisa diperjualbelikan di satu pasar yang namanya Bursa Efek. Dulu namanya Bursa Efek Jakarta, sekarang udah nggak ada Bursa Efek Jakarta, udah digabungin sama Bursa Efek Surabaya, berubah nama jadi Bursa Efek Indonesia. Kalau zaman dulu manual banget, ada kertasnya, gitu ya. Ada kertasnya dikumpul-kumpulin. Jadi kalau orang tua Anda kumpul-kumpulin kertas kayak beginian, ya itu artinya dia investasi saham zaman dulu. Kalau sekarang nggak perlu. Kenapa? Karena sekarang sudah elektronik. Bahkan dari tahun 2000-an juga udah dikonversi tuh saham-saham yang kertas gitu, sehingga kalau orang beli saham cukup pakai telepon aja gitu. Saya beli saham ini dong, nggak pakai lama ya, harganya 2.000 sekian lembar. Kalau sekarang lebih enak lagi, nggak usah pakai telepon, ini pakai online trading udah enak. Nanti Mbak Sasha cerita tuh ada aplikasi yang khusus cuman jual beli saham. Apalagi sekarang ada fitur yang gampang banget, cara beli cara jualnya udah gampang banget deh. Nanti Mbak Sasha pasti ceritain gitu ya. Dan sebenarnya investasi saham itu gampang. Beli perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Beli perusahaan yang ada di mall. Mungkin juga kalau kita cari Cikibol misalnya di kadang-kadang di Super Indo nggak ada gitu. Karena memang nggak terdaftar di situ. Tapi kalau misalnya kita datang ke Ramayana atau misalnya ke Robinson, wah ada nih. Gitu. Atau ke Matahari ada di Cikibol. Jadi sama kayak kita datang ke mall, tapi beli perusahaan yang ada, yang tercatat di mall sana. Kita beli saham itu beli perusahaan. Jadi investasi saham itu beli perusahaan yang sahamnya ada di Bursa Efek Indonesia, tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kalau ada yang nanya, Pak, muamalat bukannya dia perusahaan publik, harusnya kita bisa dong beli sahamnya. Betul, perusahaan publik, tetapi tidak ada di Bursa Efek Indonesia karena belum tercatat atau belum mencatatkan efeknya untuk diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi teman-teman tinggal pilih tuh mana saham-saham yang oke menurut teman-teman, atau teman-teman senang, atau barangnya teman-teman biasa pakai, silahkan. Sekitar kita cek aja barang-barang, oh ternyata kalau belakangnya ada TBK-nya, coba cek di Bursa Efek Indonesia ada Google nggak, ada kode sahamnya nggak, gitu. Kalau ada kode sahamnya berarti bisa kita beli tuh, gitu ya, bisa kita beli. Dan teman-teman dalam 10 tahun terakhir, alhamdulillah, gitu ya, sempat hancur di tahun 2020, harganya pada turun. Tapi kalau kita nggak jual, ini kan pasti balik lagi. Kalau kita tarik garis dari 2011 ke 2021, ya jelas jauh. Ya jelas ada perbedaan, ada perubahan. Gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya mungkin di sini sekitar 1.500-2.000-an, sekarang udah 6.000-an, mungkin udah 3 kali lipat. Nah, ini adalah saham-saham yang ternyata menggerakkan pasar saham-saham yang boleh dibilang menghimpun dana para investor paling besar. Dari
dari 750-an ada 20 saham yang boleh dibilang menghimpun dana paling besar. Kalau digabungin 20 saham ini ternyata lebih dari 51% dana investor masuk ke 20 perusahaan ini. Ternyata pas dilihat-lihat rata-rata ada saham syariah, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau dihitung ternyata kebanyakan syariahnya. Telkom, TPIA ya, kemudian apa namanya UNVR. Ini kalau ada kode-kodenya kayak gini berarti ini saham tercatat di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Kenapa pakai kode? Biar gampang. Panjang-panjang nih, Calon Pokpan Indonesia, kemudian Indofood CBP Sukses Makmur, panjang-panjang ya, ada huruf S-nya, berarti ini saham syariah gitu ya. Bukalapak, Bank Syariah Indonesia, ini teman-teman bisa gitu ya beli perusahaan-perusahaan ini kalau ada uangnya. Nah ini kepemilikan domestik alhamdulillah sudah meningkat luar biasa gitu. Jadi kita tenang gitu, banyak investor yang udah mulai gabung investor syariah pun alhamdulillah tambah banyak gitu. Nah teman-teman harus bisa baca yang kayak gini, ini gampang. Ini IHSG yang tadi saya ceritain, pergerakan harga, rata-rata harga saham kayak gimana pergerakan harganya. Jadi teman-teman nggak usah bingung sama angkanya, lihat aja segitiganya, rata-ratanya lagi naik apa lagi turun. Di hari ini ternyata rata-rata saham lagi pada naik, berapa persen, ada persentasenya kan tinggal kita baca. Kalau warna merah berarti turun, segampang itu, nggak pusing kalau nonton kayak gini. Lihat di sini ADRO, BBTN, 4 huruf ini kan kita tahu tadi adalah kode saham. Setiap saham punya kodenya masing-masing. Kagak usah diapalin, ini kagak bakal keluar juga di ujian. Jadi teman-teman tahu, oh ini adalah kode saham, kemudian harga di bawahnya harga 1 lembar. Boleh Pak beli selembar? Nggak boleh. Belinya minimal 100 lembar. Jadi kalau misalnya ada harga 8375 kali 100 dulu, berarti Anda harus punya modal 837.500. Pak, saya cuma punya duit 100.000. Make sure Anda beli saham gitu ya, cukup buat beli 100 lembar. Makanya teman-teman cari saham kalau punya duit 100.000, cari saham yang harganya 900 perak. Kenapa? Kalau 900 perak kali 100 kan 90.000. Ada nggak saham bagus dengan harga segitu? Ada. Silakan teman-teman cari gitu ya. Banyak saham syariah ada 450, banyak banget harganya macam-macam. Nah, yang menyeleksi saham syariah mangga itu OJK, gitu ya, sebagai ulil amri kita, itu pun dengan didampingi oleh Majelis Ulama Indonesia, tapi yang menerbitkan tetap OJK gitu. Nah, kemudian setelah keluar daftar efek syariah, kita buat ISSI, ini IHSG-nya tapi saham-saham syariah, terus kita pilih lagi yang boleh dibilang jadi high quality jomblo, jadi favoritnya. Ini namanya Jakarta Islamic Index, itu favoritnya saham-saham syariah tuh muncul di situ. Ada yang 70, ada yang 30. Nah, sebagaimana kita tahu kalau misalnya aspek regulasi yang dipakai di pasar modal syariah ada dua, ada fatwa sama peraturan OJK. Nah, tujuannya sebenarnya untuk pasar modal syariah ini sama seperti pasar modal pada umumnya, untuk menjadi lembaga intermediasi. Misalnya BRI Syariah, BSI sekarang ingin melakukan ekspansi, dia menerbitkan saham baru. Gitu ya, kita mempertemukan dengan para investornya. Jadi memang itu fungsi kita sebagai pasar modal. Gitu ya. Kemudian untuk pajak, kestabilan, konsumsi, pembangunan negara, ini kalau Anda beli sukuk, Anda telah membangun negara. Kalau lihat Anda madrasah jadi bagus. Kalau zaman saya madrasah dulu, waduh, cepet-cepet banget gitu ya, udah gitu beladus banget lah gitu ya. Tetapi sekarang kok madrasah bagus-bagus sama kayak SD gitu ya. Kenapa? Karena memang ada dana sukuk di situ dipakai untuk infrastruktur pendidikan. Salah satunya adalah untuk madrasah, UIN dan lain sebagainya. Kemudian jenis barang atau jenis produknya ada saham, ada reksadana, ETF, ada sukuk. Nah, yang 5-6 ini belum ada, insya Allah tahun depan. Gitu ya. Keuntungannya tadi saya udah jelasin. Kalau punya perusahaan, untungnya apa? Kalau beli saham, untungnya apa? 1, dividen. Apa itu dividen? Bagi hasil. Kapan bagi hasil? Biasanya setahun sekali. Harus tunggu 1 tahun nggak, Pak? Enggak. Kalau dia bagi dividennya bulan Februari, Anda baru beli Desember, gitu ya. Tetap Anda dapat walaupun belum nunggu 12 bulan. Tinggal kita tahu ini kira-kira bagi dividen tiap bulan apa. Dividen nih, bagi hasil. Kalau rugi gimana Pak? Ya nggak dapat dividen. Apa yang mau dibagi kalau rugi? Gitu kan? Nah, cari perusahaan yang membagikan dividen. Yang kedua adalah capital gain. Ini profit. Beli 3.000, jual 4.000. Gitu ya. Waktunya kapan? Terserah. Mau 1 hari ternyata udah naik, boleh dijual. Mau 3 hari udah naik, dijual. Baru 1 bulan Pak naik, nggak dijual. Nggak apa-apa, silakan. Dapat selisihnya itu dinamakan dengan capital gain. Gitu ya. Akadnya apa Pak kalau kayak begitu? Akadnya namanya bai al-musawamah. Bai al-musawamah. Ini adalah skema jual beli yang bertujuan untuk mencari harga kesepakatan. Jadi Pak boleh nawar Pak? Boleh. Gitu. Jadi ini penjual dan pembelinya saling tawar menawar. Jadi di pasar
modal itu kayak begitu, boleh nawar. Anda mau jual saham juga boleh nawar, misalnya harga berlaku 4.000, nggak mau Anda jual, maunya 4.500, ya mungkin bisa aja. Tapi harga yang terjadi adalah ya sekitar 4.000 tadi, kecuali memang barangnya udah habis yang harganya segitu, baru harganya teman-teman. Nah, ini dia, ini lebih enak lagi gitu ya. Mau sampai kapan kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut, memilikimu hanya dalam mimpi. Lebih baik realisasikan, tidak usah pacaran. Gitu ya. Tidak usah pacaran. Laki-laki sejati itu membawa seperangkat alat sholat, gitu ya. Bukan membawa coklat. Jadi teman-teman yang ikhwan silahkan kumpulkan. Gini, kumpulkan mahar sahamnya. Yang akhwat, nah kalau ditanya kamu mau mahar apa, saham bla bla bla, kan enak gitu ya teman-teman, udah terliterasi, teredukasi. Mas, kalau kamu cari orang yang bisa masak, aku mundur. Tapi kalau kamu cari orang yang bisa ngatur uang, aku ada paling depan. Berapapun gaji Mas, insya Allah aku bisa atur. Kita akan membangun ekonomi rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Anak masuk pesantren yang bagus-bagus, insya Allah rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kan enak, gitu kan? Percaya diri aja dulu gitu ya. Yang penting teman-teman punya modal itu gitu ya. Nilai mahar saham ya meningkat. Ini nikah asli nih, nikah 2017 harganya 450, 2020 harganya 1170 gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dihibahkan. Jadi kalau misalnya wisuda nggak usah lah kasih bunga, nggak usah lah kasih boneka gitu, udah cukup banget gitu ya, udah biasa banget. Lebih baik kasih sahamnya. Happy birthday to you. Ulang tahun nih, kira-kira Tuh, bisa nggak nih kira-kira dapat hadiah ulang tahunnya saham? Nah, jadi teman-teman yang ulang tahun juga ini bisa dihadiahkan. Kenapa? Ya tadi masuknya ke hibah. Nah, kalau ini bisa dihadiahkan ke nazir-nazir yang bekerja sama. Mungkin nanti ada ACT, ada dompet duafa, dan lain sebagainya. Gitu. Dan cuma di Indonesia kan ada iko-ikoyan. Gitu. Ini ada filantropi Islam, ada zakat dan sedekah saham, ada wakaf saham, FOSE sudah melakukan. Karena produk investasi ini juga pasti ada risiko. Risikonya bangkrut. Kalau bangkrut, kemungkinan besar uangnya hilang. Makanya jangan pilih perusahaan asal-asalan. Cari perusahaan yang benar, cari perusahaan yang bagus, cari perusahaan yang di telinga kita tuh, oh tahu tuh ini perusahaan kayak gini, ini bagus kok, gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian ini nanti sistem online trader syariah akan dijelaskan sama Mbak Sasha. Fitur-fitur ini insya Allah buat Anda menjadi investor syariah yang patuh terhadap fatwa. Caranya gimana? Gitu. Pertama, buka rekening, pelajari, baru pencet jual, pencet beli. Jangan pencet jual, pencet beli, tapi nggak pernah mempelajari. Ini namanya gharar, tidak boleh, atau spekulasi. Jadi harus tahu, saya beli ini karena ini. Gitu ya. Jangan, saya beli ini karena dikasih tahu. Karena kata si ini, katanya kebiasaan gosip. Gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Nah, bentuknya mungkin nanti banyak angka kayak gini, tapi ini sebenarnya sederhana sekali. Gitu ya. Nah, segera mulai investasi di pasar modal, karena sekarang medianya banyak banget, informasi juga banyak banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga bersama FOSE ya sebagai salah satu stakeholder kita, alhamdulillah kita menjadi the best Islamic capital market in the world. Kenapa dulu saya investasi? Yaitu kenapa? Karena tidak punya uang. Kalau zaman sekarang enak. Kenapa? Karena dengan uang 100.000 udah bisa buka rekening. Zaman saya nggak bisa dulu. Gitu ya. Saya nggak punya uang zaman dulu. Karena minimal dulu buka rekening saham 25 juta. Susah banget. Gitu ya. Dan juga belum ada investasi syariah. Waktu saya kuliah 2005-2006 itu belum ada investasi syariah. Gitu ya. Ini buku-buku yang saya baca. Dan jangan lupa, insya Allah kita bersama FOSE sedang menyelenggarakan acara Syariah Investment Week. Ini tadi Mas Fajrul juga ada, kita juga sama-sama jadi panitia untuk penyelenggaraan Syariah Investment Week 2021. Ini adalah boleh dibilang lebarannya stakeholder pasar modal syariah. Di sini isinya ada edukasinya, ada seminarnya, ada expo-nya, ya virtual expo. Jadi ini online, teman-teman bisa ikutan. Kemudian ada entertainment-nya juga, gitu ya. Ada hiburan menarik juga, ada artis-artisnya juga. Dan ini sebenarnya syaratnya gampang sih, jadi investor aja udah cukup gitu ya. Jadi teman-teman kalau sekarang jadi investornya Mbak Sasha, nanti tinggal masukin 100.000, nanti dimasukin ke rekening teman-teman gitu, karena ini acaranya khusus untuk investor syariah ya. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Saya mewakili IDX Islamic, terima kasih banyak. Semoga teman-teman juga nantinya bisa berkarya untuk
investasi syariah dan semoga teman-teman jadi investor syariah yang yang baik dan investor syariah yang untung gitu, yang cuan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diserahkan kepada saya dulu, mungkin ya ini akan tanya jawab. Masya Allah, lambat HP. Baik, terima kasih untuk Pak Dery sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas dan mudah dipahami. Untuk penanya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita simpan dulu dengan mengetik di kolom chat ya. Jika tadi kita membahas secara teori, kita akan mengenal investasi syariah secara lebih dalam lagi yang disampaikan oleh Kak Sasa. Saya bacakan dulu CV beliau. Nama lengkap Sasa Dwi Rahayu, dari tim iPod Syariah. Lahir pada tanggal 18 November 1997. Pengalaman beliau lulusan dari Universitas Pajajaran, berkarir di PT Bandung Investindo Group, Universitas Medan sebagai asisten dosen, dan di PT Indo Premier Sekuritas. Baik, untuk pemateri, waktu dan tempat saya persilakan Mbak Sasa. Ya Allah, ya Rabbi. Lambat men. Nggak ada yang bahas Sasanya. Iya kak, kayaknya keluar deh dari room Zoom ini. Oh iya, tapi nunggu boleh kalau misalnya ada yang mau nanya. Kita sambil nunggu Mbak Sasha gabung lagi. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari Yayan Curug, Mbak Reda Bella. Saya pernah ke Yayan Curug satu kali bersama Mas Erli waktu itu. Tahun berapa ya? Mungkin 2-3 tahun lalu ya. Mau nanya Kak, saya udah niat nih mau buka saham, tapi karena dengar omongan orang kayak naik turunnya saham itu harus tiap hari dicek, nggak bisa selalu stay dengan HP atau laptop tuh Kak, jadi agak ragu. Dan juga belum paham betul tentang saham, mau belajar tentang saham, cari Google, kurang jelas apakah kalau kita buat saham akan diberitahukan secara rinci. Nah, nanti tinggal konsultasikan saja sama Mbak Sasha. Di Mbak Sasha itu ada aplikasinya juga, di aplikasinya juga bisa belajar. Dan sebenarnya nggak usah dipantengin, investasi saham nggak perlu dipantengin layarnya tiap hari, nggak usah. Jadi teman-teman, investasi saham itu kayak kita punya perusahaan. Kita itu kalau misalnya investasi saham kayak kita membina satu hubungan gitu ya. Jangan posesif gitu ya, jangan posesif tiap waktu diliatin gitu ya. Takutnya harganya naik turun. Harga mah memang naik turun, setiap hari naik turun, tapi kita lihatnya dalam jangka panjang kan. Gitu misalnya 3 bulan sekali, 1 bulan sekali juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah tiap hari, sesempatnya ada waktu aja. Jadi teman-teman beli saham sesempatnya ada waktu, dilihat aja. Jadi cukup protektif, tidak usah posesif. Jadi kalau udah beli saham,
Yaitu teman-teman jangan panik gitu ya. Kenapa? Karena memang selama perusahaannya masih ada, barangnya masih kita pakai, ya teman-teman masih pemilik perusahaan tersebut. Jadi investasi saham itu kita memiliki perusahaan, kita beli perusahaan. Selama perusahaannya ada, dia masih membagikan dividen. Nggak usah peduli sama harga, karena memang ketika perusahaannya maju, harga sahamnya tuh secara proses pasti akan terus meningkat. Kalau perusahaannya bagus tadi, kalau barangnya terus kita pakai juga, gitu kan? Makin banyak orang yang pakai, makin banyak orang yang beli. Makanya teman-teman sambil beli saham, sambil belajar, gitu ya. Belajar apa? Belajar baca laporan keuangannya. Memang nggak akan bisa satu hari langsung jago, nggak. Tapi teman-teman, journey ini udah bisa gampang. Zaman sekarang teman-teman bisa follow akunnya IG Ngerti Saham. Gitu ya, silahkan cek akun IG Ngerti Saham, followernya ada 1,2 miliar. Orang belajar banyak dari situ, dari live Instagramnya, dari highlightnya dari 1 sampai 13. Silahkan teman-teman baca. Ada akun IDX Islamic gitu. Secara proses teman-teman terus belajar, insya Allah nantinya jadi paham. Memang kalau rasanya kayaknya saya jadi ragu, karena bisa nggak ya saya mengerti tentang saham gitu deh. Teman-teman nggak usah khawatir. Kalau teman-teman ikutin prosesnya, apalagi zaman sekarang mah enak. Kalau zaman dulu, wah ini susah banget. Kenapa? Ada ilmu tentang saham tuh di seminar yang mahal-mahal. Kalau sekarang teman-teman ikutan kayak gini kan gratis. Gitu ya. Ini yang tidak ada di zaman saya dulu. Yang jadi kelihatan tuanya nih gua. Tapi ya teman-teman bisa dengan mudah mendapatkan banyak informasi. Di YouTube aja banyak. Saham syariah atau syariah saham itu udah ada. Tinggal teman-teman dengerin aja. Oh, gini ya cara orang-orang milih perusahaan tuh kayak gini yang bagus ya. Oh, ternyata perusahaan ini lagi diomongin nih, perusahaan ini lagi diomongin, ternyata misalnya nilai penjualannya menurun atau meningkat dan lain sebagainya. Yang penting kita mau, gitu ya. Yang penting kita mau belajar. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa aduh saya sibuk banget, tugas saja udah banyak, ngapain saya harus nongkrongin layar. Teman-teman, tidak perlu seperti itu. Kita jadi investor, kita jadi pemilik usaha, kita tuh jadi bosnya. Gitu ya. Kita pantau apakah perusahaan